Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Lang di channel Carry Horror Store pastinya. Oke, sebelum kita lanjut ke inti dari video ini, gua pengen ngucapin dulu buat kalian semua minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan gua juga mau ngucapin mohon maaf banget karena mungkin udah ada sekitar 3 bulanan gua nggak upload ke YouTube. Karena memang lagi ada banyak banget kesibukan dan ya lagi banyak kegiatan aja gua beberapa bulan ke belakang. Tapi mulai hari ini mungkin gua bakalan nyoba untuk fokus lagi untuk bikin konten di channel YouTube gua cuy. Oke, back to the content. Kali ini seperti biasa di sebelah gua udah ada sebuah PC. PC ini baru banget gua rakit. Jadi makanya setup video gua kali ini itu gini aja, sederhana banget ya. Karena gua belum sempet buat ngeberesin karena gua baru selesai kerja cuy. PC ini dirakit dengan menggunakan komponen-komponen yang masih terbilang cukup jadul ya. Seperti biasa di channel Carry Horror Store, sebagian besar rakitan-rakitan kita itu yang hemat budget atau ya hemat biaya lah ya, bisa dibilang rakitan di channel ini itu hampir semuanya merupakan rakitan-rakitan PC yang terjangkau. Kira-kira komponen apa aja yang gua pakai di rakitan PC kali ini? Oh ya, rakitan kali ini itu ngabisin budget sekitar 5 jutaan untuk PC only. Oke, kita langsung aja. Kita masuk ke pembahasan part apa aja atau komponen apa aja yang gue pakai di rakitan PC episode kali ini. Oke, langsung aja. Yang pertama untuk motherboardnya. Kali ini gue menggunakan sebuah motherboard dari Gigabyte, yaitu Gigabyte H61 dengan soket LGA 1155 pastinya cuy. Yang gue gunakan kali ini yaitu Gigabyte H61 dengan seri DS2 yang dia itu belum support dengan USB 3.0 baik bagian depan maupun bagian belakangnya. Jadi depan belakang itu belum ada untuk port USB 3.0 nya ya cuy ya. Cuma ada 2 buah slot RAM pastinya. Untuk H61 ini rata-rata memang cuma punya 2 buah slot RAM, kecuali untuk seri B75 mungkin ada beberapa yang dia sudah menggunakan 4 buah slot RAM ya cuy ya. Oke, kita langsung aja next ke komponen selanjutnya, yaitu prosesornya. Jadi untuk prosesornya kali ini gua kembali menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 generasi ketiga seri 3330. Yang jelas udah punya 4 core dan 4 thread cuy. Udah oke lah ya, di budget segitu memang pilihannya itu terbatas cuy. Karena untuk rakitan segitu, kalau kita pengen untuk bisa langsung dipakai untuk main game, game-game mid-end sampai game-game kelas menengah lah ya. Ya kita mau nggak mau harus ngorbanin part lainnya. Karena untuk sebagian besar budgetnya itu bakal kita gunain untuk membeli VGA cardnya ya cuy ya. Oke, next lagi ke part atau komponen selanjutnya, apalagi kalau bukan memori RAM-nya cuy. Untuk RAM-nya kali ini gua seperti biasa menggunakan RAM dengan kapasitas 8 GB 4x2 GB dengan speed 1333 MHz. Lagi-lagi kita pakai 2 keping karena ya di sini gua lebih memilih untuk supaya bisa berjalan di konfigurasi dual channel ya cuy ya. Memang kalau mau upgradable itu lebih baik menggunakan 8 GB keping aja, karena kalau kita mau upgrade ke 16 GB ke depannya kita tinggal beli 1 keping 8 GB lagi. Tapi kalau kita pakai 1 keping dia RAM-nya cuma berjalan di konfigurasi single channel. Oke, kita next lagi ke komponen inti dari sebuah rakitan PC gaming. Gak ada yang namanya PC gaming tanpa komponen yang satu ini. Apalagi kalau bukan GPU-nya alias VGA card-nya ya cuy ya. Untuk VGA-nya kali ini gua menggunakan VGA card dari Radeon, yaitu Radeon RX 460. Kali ini yang gue pakai itu dari merek Sapphire Nitro ya cuy ya. Merek yang kita semua tahu, salah satu brand VGA card yang dia ini
Kalau nggak salah cuma memproduksi GPU dari Radeon aja cuy. Gua belum pernah denger sih untuk Sapphire Nitro yang versi Nvidia-nya. Vega ini udah punya VRAM 4GB dengan bus width-nya udah 128 bit dan sudah bertipe memori GDDR5. Pastinya udah oke banget lah ya kalau sekedar untuk ngejalanin game GTA 5 di resolusi 1080p mungkin bisa lah ya dengan settingan yang rata tengah. Oke, kita next lagi untuk storage. Kali ini storage-nya seperti biasa, kita selalu menggunakan sebuah hard disk dan juga sebuah SSD untuk sistemnya ya. Hard disk-nya kita pakai untuk simpen-simpen data dan SSD-nya untuk operating sistemnya atau untuk install Windows-nya ya cuy ya. Kali ini gue pakai SSD dari S-Power berkapasitas 128GB. Itu udah cukup banget untuk sekedar operating system aja dan install beberapa software. Dan untuk simpen-simpen file seperti file-file game atau file-file kerjaan, kali ini gue nambahin sebuah hard disk dengan merek Hitachi berkapasitas 1TB. Kita next lagi ke komponen selanjutnya. Untuk penyuplai dayanya, gua menggunakan sebuah power supply dari merek Cooler Master dengan total dayanya itu mencapai 450 watt, belum 80 plus. Jadi gua nggak tahu berapa efisiensi dari power supply ini. Mudah-mudahan aja sih udah pure ya. Walaupun dia belum 80 plus, yang artian efisiensinya itu belum sampai 80%. Kita lanjut lagi ke komponen yang terakhir. Ini bukan komponen sih ya, tapi ini tempat untuk kita meletakkan semua komponennya tadi, alias casing ya. Untuk casing kali ini gue menggunakan dari brand Venom RX, yaitu Venom RX Vaghar. Casing ini baru pertama kali, sebenarnya nggak pertama kali juga sih, gue udah pernah, cuma untuk di konten di channel YouTube gue baru sekali ini pakai casing Venom RX Vaghar ini. Sebelumnya gue udah sering banget pakai yang namanya Venom RX Arasaka, mau itu yang white ataupun yang black. Dan gue juga pernah pakai produk dari Venom RX, yaitu Venom RX, lupa gue. Kita skip aja. Untuk casing ini dia udah tempered glass. Gua sayang banget untuk airflow-nya itu menurut gua kurang banget, karena untuk udara masuk dari bagian depannya itu dia cuma lewat samping sini cuy. Dan ya ini cuma ada 3 garis gitu yang dia itu berlubang ya. Tapi ini menurut gua kurang banget untuk airflow-nya, untuk udara masuk. Dia ada sih buat kita ngasih 2 fan di bagian atas dan juga di bagian bawah. Tapi gue lebih seneng yang depannya itu terbuka. Tapi karena usernya pengennya yang seperti ini, karena dia itu ngincernya yang ada LED stripnya kayak gini ya. Jadi ya nggak apa-apa, gue pakai casing ini. Dan satu lagi kekurangannya dari casing ini itu untuk di bagian dalamnya, dia itu nggak ada kayak apa ya, kayak lubang sendiri untuk masukin kabel 12 voltnya cuy. Jadi dia itu nyatu dengan lubang untuk kita naruh si motherboardnya, jadi agak ribet aja waktu proses perakitannya ya cuy ya. Untuk yang lainnya udah cukup oke. Kita juga dibonusin satu buah fan 120 mm di bagian belakang, itu udah RGB. Dan untuk LED strip yang di depannya ini kita bisa setting di sini. Jadi ini tombol yang di sini itu sebagai pengganti tombol restart. Jadi kita bisa setting LED-nya di sini. Udah sih, untuk kabel manajemennya nggak terlalu sempit, udah cukup lega. Tapi ya mungkin itu aja lah ya kekurangannya kalau menurut gua untuk Venom RX Vaghar kali ini. Makanya gue lebih seneng buat pakai yang Venom RX Arasaka, karena dia itu airflow-nya juga udah bagus banget lah ya. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita nyoba-nyoba. Kita pakai casing Venom RX Vaghar. Oke, itu aja komponen yang kita pakai di rakitan PC kali ini. Sekarang kita langsung aja cuy. Sebelum kita ke pengetesannya, kita masuk dulu ke proses perakitannya. Karena udah direkam juga, nggak apa-apa lah ya, kita liatin sebentar untuk proses perakitannya. Baru kita next untuk ke pengetesannya cuy. Oke, gas cuy.